Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salamah, kelas ESG, akan menjelaskan tentang materi tahrijul hadis yang telah diberikan oleh ibu dosen. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Bu kalau ada kurangnya dalam saya menerangkan kembali materi yang telah ibu berikan. Untuk yang pertama, pengertian tahrijul hadis, yaitu secara istilah tahrij adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang dimana di dalam sumber hadis tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan rantai sanad yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya yaitu tahrijul hadis yaitu penelusuran, pencarian dari mencari asal usul dari hadis tersebut, yang mencarinya itu menggunakan kitab, koleksi kitab yang digunakan sebagai sumber dari rujukan tersebut, sehingga ditemukan mata rantai yang lengkap dalam kitab tersebut. Nah, sedangkan ilmu tahrijul hadis yaitu ilmu yang dimana di dalamnya membahas berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis. Yang kedua yaitu untuk menentukan kualitas hadis sehingga dapat diketahui hadis tersebut diterima atau ditolak. Macam-macam tahrijul hadis. Untuk yang pertama yaitu tahrij mawasok atau mentahrij hadis secara detail. Nah, ini mentahrij hadis melakukan kegiatan tahrijul hadis pada semua jalur sanad hadis yang ditemukannya dan menyebutkan semua sumber di mana hadis tersebut berada serta menjelaskan kualitas hadis. Nah, pentahrij hadis juga menyertakan pendapat para ulama tentang hadis tersebut dan kajian-kajian terbaru para ulama terkait hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matannya. Nah, dengan demikian pentahrij hadis melakukan penilaian secara detail terhadap sanad dan matan hadisnya. Yang kedua yaitu metode tahrij mawasid, yaitu mentahrij hadis dengan sederhana. Seorang pentahrij menjelaskan beberapa sumber saja di mana hadis itu berada, tanpa menjelaskan keseluruhan jalur hadis yang ada, dan menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang hadis yang menjadi objek yang ditahrij oleh pentahrij tersebut. Yang ketiga yaitu tahrij mukhtasar atau ringkasan saja. Pentahrij hanya menyebutkan sumber hadis secara ringkas dan mencukupkan diri dengan menyebutkan penyusunnya hadisnya saja, seperti dengan menyebut akhbaruna Bukhari, akhbaruna Muslim, tanpa mengkaji tentang sanad-sanad yang di atasnya Bukhari dan Muslim. Metode yang digunakan untuk mentahrij hadis. Nah, yang pertama yaitu menggunakan nama sahabat. Jadi kita itu harus mencari nama sahabat siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian baru kita mencari dalam suatu kitab hadis. Nah, metode tersebut dapat kita temukan dalam kitab Al-Musannid. Nah, karena kitab Al-Musannid ini menggolongkan suatu hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kata yang pertama di dalam matan. Nah, untuk contohnya yaitu jika kita akan mengkaji mentahrij hadis laisa syadidu bisurati, maka kita harus mencari lafaz laisa dalam kitab tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode indeks kata atau menunjukkan kata kunci atau mencari kata yang sekiranya itu asing. Yang ketiga yaitu menggunakan tematis hadis atau mencari hadis berdasarkan tema hadis tersebut ya, karena semua hadis itu kan berbeda-beda ya isinya. Ada yang
isinya itu tentang tauhid atau keimanan, ada yang isinya itu tentang fikih, ada yang isinya itu tentang ibadah ataupun muamalah sesama manusia, kan itu ya beda-beda, sehingga dalam suatu kitab itu juga digolongkan berbeda-beda. Ada yang kitab menjelaskan tentang bab tauhid, ada yang kitab menjelaskan tentang bab fikih ataupun juga ibadah. Jadi kita itu harus mencari kitab yang sekiranya cocok dengan tema hadis yang akan kita tahrij tersebut. Untuk yang kelima yaitu penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Ya, di sini kita mentarikh hadis dengan mengkaji atau menggali informasi tentang bagaimana sih kondisi seseorang yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah rantai sanadnya itu bersambung atau putus, atau perawinya itu semuanya itu dobit sehingga bisa dikatakan hadis tersebut hadis mutawatir. Terus apakah kondisi matanya itu hanya disampaikan oleh Nabi saja atau para sahabat juga menyampaikannya. Manfaat mempelajari ilmu tahrijul hadis. Untuk yang pertama yaitu diketahui hadis tersebut diterima atau ditolak melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para muhaddisin. Yang kedua yaitu mengetahui hadis sahih lidzatihi atau sahih li ghairihi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui hadis tersebut apakah hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis hasan, itu juga melalui penelitian yang dilakukan pada matan atau sanadnya juga. Yang ketiga, diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan hadis. Nah, jika hadis tersebut diriwayatkan oleh orang banyak, maka hadis tersebut bisa digolongkan oleh hadis yang sahih. Untuk yang keempat, diketahui kuat tidaknya suatu periwayatan. Nah, diketahui kuat tidaknya suatu periwayatan ini yang dimaksud yaitu dengan mencari apakah dalam suatu hadis tersebut terdapat perawi yang cacat atau kurang dobitnya, sehingga juga mempengaruhi diterima atau bahkan ditolaknya suatu hadis. Untuk yang kelima yaitu mempermudah orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut makbul, dan sebaliknya seseorang tidak akan mengamalkan hadisnya jika hadis tersebut mardud. Nah, jika sudah dilakukan penelitian rawi dan matanya, maka akan diketahui mana hadis yang diterima dan ditolak. Nah, jika sudah digolongkan, maka seseorang akan dengan mudah mengamalkan hadis yang diterima dan tidak mengamalkan hadis yang ditolak.